Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Graha Mualaf. Malam hari ini kita kedatangan dua orang artis nih. Artis apa nih? Artis apa, Pi? Oh, gitu. Tapi seru nih. Seru. Seru dong. Bener? Benar. Nggak seru, gua suruh pulang nih. Iya. Bener. Oke. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sama artis-artis nih, saya ingin mengulang pesan bagi para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami atau yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya atau juga yang ingin berpartisipasi di dalam program wakaf untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Silakan kirimkan ke BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau HIT Jakarta ya. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan Joe dan Bianca ya. Iya. Benar Bianca ya? Benar. Dari Spanyol? Bukan. Oh, bukan. Inggris. Alhamdulillah. Kita kedatangan dua orang pasangan muda nih ya, Joe dan Bianca. Ini yang mualaf yang mana? Saya sendiri. Joe yang mualaf. Oh. Kapan mualafnya? Kalau mualaf itu di tahun 2020. 2020. Waktu itu ada yang ngerayu gitu? Enggak? Enggak Suruh sih, dia. enggak ada yang Dia ngerayu. ngerayu enggak? Enggak ngerayu. Dia maksa nggak suruh mualaf? Enggak. Bener. Enggak, ini enggak ada. Nggak boleh unsur maksa, Oh, Wah. boleh maksa. Iya, iya, iya. Berarti Kemauan sendiri. kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Jadi mualafnya karena nikah? Karena nikah. Oke, nggak apa-apa. Memang nikah itu juga salah satu jalan untuk orang mualaf ya. Nggak masalah. Nah, kita pengen denger ya cerita daripada Joe dan Bianca nih yang mungkin yang katanya seru nih katanya nih ya. Benar nih? Seru. Oh, Enggak ya. oke, berarti Joe nanti cerita sedikit ya. Panjang juga nggak apa-apa. Iya. Ceritanya gimana bisa kenal si panggilannya Bianca, bener? Iya. Asli mana sih? Aku Papa Madura. Papa Madura, ibu Betawi. Betawi. Bianca sih. Bianca tuh nama apa sih? Nama Spanyol bukan? Dari Bianca. kata Nama apa? ya? Belanda ya? Kalau nggak Belanda. salah. Belanda. Iya. Berarti ada darah Belanda gitu. Nggak ada. Cuma Papa nyari di buku besar aja. Oh, gitu. Oke, oke. Dulu ceritanya gimana bisa ketemu Bianca? Jo. Jadi pertama kali ketemu dia itu waktu kita ada syuting tuh. Syuting. Ting YouTube. Syuting YouTube. Syuting YouTube. Film, Oh. film kebetulan ada film festival Heeh. buat ya film-film apa inspirasi gitu. Hmm. Nah kebetulan ya saya kayak ada daya tarik gitu loh kok. Jadi cinlok dong berarti dong. Ya bisa. Iya, bisa. Oh, ini sama-sama di lokasi syuting. Kasih syuting. Oh, berarti cinlok ini mah ya. terus gimana? Tapi waktu itu Jo masih agama apa? Kalau saya tuh agama tuh waktu itu masih Protestan, Protestan. Protestan gerejanya apa? Metodis Metodis di Jakarta. di Medan. waktu Oh, di itu. Medan. Oh, asli Medan. Asli Medan kok. Batak. Batak. Horas, Bang. Oh, iya, iya. Gerejanya waktu ketemunya di Jakarta. Ketemu di Jakarta. Asli Medan. Asli Medan. Gerejanya Metodis. Waktu di Jakarta gerejanya apa? Enggak gereja. Gak gereja Ah, pasti. tahuan. Sampai berapa tahun tuh nggak ke gereja? Ya, hampir 2 tahun tuh. Oh, baru 2 tahun. Kenapa? Udah nggak percaya pendeta atau gimana? Bukan gak ada, bukan Di gak hati percaya lah, begitu di kan. hati. Nggak habis kenapa? Yang namanya kalau kita ibadah kan tergantung dari niat kan gitu. Oh, Ya gitu. sampai waktu itu belum ada ya begitu belum pernah masuk gitu. Marganya apa marganya? Marganya Situmeang. Situ Mean. Terus waktu ketemu Bianca gimana? Naksir. Iya naksir kayak ada Jo yang naksir Bianca apa Bianca naksir Jo? Ayo. Cuma pertama kali ketemu kita tatapan itu Oh, kan tatapan pertama tiba-tiba gitu. kita jadi apa? Pemain ya. pemain. Jadi dia jadi cowoknya, aku jadi ceweknya. Oh, gitu. Gitu jadi pasangan gitu. Oh. Begitu baru ketemu dia bilang, "Bianca, I love you." Nah. Pertama kali ketemu Wih, dia udah ngomong I love you. Terus gitu kan. Mantap. Ya, Jadi langsung nembak gitu ya? langsung nembak. Set modal apa tuh nembak? Enggak.
Modal nekat. Aku anggapnya fans aja gitu. Woi. Dianggap fans dulu kesian aman. Terus gimana? Nah. Tapi Bianca tahu dia Kristen waktu itu. Belum tahu sih. Oh, belum tahu. Belum Belum ngaku. tahu, belum Ngakunya apa deh? Belum ngaku. Belum pernah Enggak ya sih. ngomong-ngomongin masalah agama belum Oh, belum ada di situ Iya, kan. iya. Terus Dia berapa tanya. lama tuh? Enggak ada setahun tuh. Hmm? Setahun jalanin lah. Setahun Hmm. jalanin ya habis itu Masa setahun jalanin nggak tahu agamanya apa? iya belum. Lama-lama tahu kok. Lama-lama tahu. tahu. Lama tahu ngejalanin kan kita juga tahu. Terus waktu tahu Terus gimana? aku deket sama orang tuanya dia, tapi teleponan aja, video call. Oh gitu. Iya, Berarti video tahu call. dia dari keluarga Kristen. Tahu. Terus gimana? Bianca nyuruh dia masuk Islam atau gimana? Enggak ada. Kita ngejalanin aja gitu. Ngejalanin Kita aja. nggak tahu nanti bakalan jodoh atau enggak, Iya. nggak tahu. Yang penting Terus ya akhirnya Jo yang masuk Islam. akhirnya Tadinya aku yang mau masuk ke Kristen. Nah lo, gimana sih? Nah lo, Seru nggak? Seru nggak? gimana tuh ceritanya? di situ Kok bisa mau masuk posisinya Kristen aku- gimana? Aku posisinya di situ aku belum tahu ya. Maksudnya belum banyak belajar juga. Hmm. Nah, terus begitu nggak lama dia mau ngelamar, pas dia mau ngelamar aku, di situ semua keluarga nolak. Hmm. Aku pun nggak ngerti kenapa mereka nolak dia gitu kan. Terus? Terus akhirnya nggak lama aku dibawa ke mualaf. Nggak, tunggu sebentar ya. Mm. Waktu pengen masuk Kristen itu ada yang mempengaruhi nggak? Ada yang ngajak nggak? Pas aku mau masuk Ke Kristen, iya. itu aku karena saking sayangnya sama mertua, bagi aku apa ya? Uset, nikah aja apa ya? belum udah saya mertua. Iya. Oh jadi deket sama calon mertua. Iya, calon Oke. mertua. Terus calon mertua ngajak masuk Kristen gitu nggak? Iya, Oh, calon mertuanya ngajak masuk Kristen. iya. Bagi aku Terus? ya sama aja. Ternyata enggak. Hmm. Ternyata aku dikasih tahu semuanya. Yang ngasih gitu. tahu siapa? Yang ngasih tahu Gimana, gimana? dari teman om aku. Aku diajak ke Mualaf Center Mall of Center. namanya. Mall of Iya. Center apa? Mall of Center Indonesia. Iya, Mualaf Center Oh, oke. Indonesia. Terus. Nah, terus ternyata dia udah nguasain 5 kitab. Siapa? Omnya itu? Oh, temannya Pas omnya? temennya omku. Nguasain Iya. 5 kitab. Dia nanya kenapa aku mau masuk ke Kristen. Terus? Dia nanya. Bahkan aku nggak bisa jawab kenapa aku mau masuk ke Kristen. Gitu. Ya lagian siapa yang suruh masuk Kristen ya? Iya, aku nggak bisa jawab. Sampai dia bilang kalau kamu tahu alasannya kenapa kamu mau masuk ke Kristen, saya sama keluarga bakalan masuk juga. Widih, Gitu. Dia sampai bilang kayak gitu. mantap dong. Terus? Sampai aku nggak bisa jawab apa-apa juga di situ kan. Akhirnya dia kasih tahu semua pasal sekian itu di Bible lama, di Bible baru itu semua dia hafal. Wih, Dia kasih tahu Ayat-ayatnya. iya ayat-ayatnya. namanya semua. siapa tuh? Temannya om itu namanya siapa? Pak Yunan. Yunan. Nanti saya minta nomor teleponnya ya. Boleh. Ada, masih ada. Kalau nggak ada tanya omnya. Nanti aku tanya. Ya bener ya, saya pengen kenalan nanti ya sama Iya. teman om itu ya, Pak Yunan ya. Siap. Nah, terus setelah dibawa ke MCI, udah dikasih tahu sama Om Yunan, nggak jadi masuk Kristen. Di situ aku mikir kan, gimana kalau dijelasin ya? Ayo, mikir Ayo, apa, ayo. Terus gimana dong? Kira-kira om Iya. kamu, Kenapa? om kamu gimana? Iya, baru dikasih tahu. Oh ternyata begini. Apa? Dijelasin semuanya kan. Ya, aku ngeliat Oh juga. ya nih dijelasin atau gimana nih? Iya, maksudnya setelah dijelasin baru sadar gitu. Iya baru Baru sadar. sadar. Terus nggak jadi masuk Kristen. Nggak jadi. Terus habis nggak jadi masuk Kristen, maksa si Jo untuk masuk Islam nggak? Enggak. Oh. Jadi aku sempat kayak 1 bulan dia habis ngelamar ditolak sama keluarga aku. Aku handphone, terus semuanya segala macam itu aku di lock. Jadi Siapa? di blacklist. diblokir semua Sama siapa? sama om aku. Oh, terus? Itu semua diblokir. Terus diambil juga handphoneku, aku nggak boleh ngubungin siapapun, apalagi ngubungin dia sama keluarganya. Udah nggak boleh kan. Terus? Udah. Terus nggak taunya pas selama sebulan tiba-tiba aku nggak ada kontak nih sama dia. Datang dia tiba-tiba ke rumah. Ngapain? Minta galon. Enggak minta galon. Enggak minta galon. Minta galon kayak ngisi ulang depot. Siapa tahu ya. Terus? Itu anehnya pas aku baru banget pulang dari tempat Mualaf Center dia datang. Oh gitu. Iya. Oh, Nunggu terus? tukang bakso ya kalau nggak salah ya dia berjam-jam katanya. Apa?
Iya, dia tiba-tiba bilang mau mualaf sama papa. Dia gitu? bilang, iya. Datang ke rumah bilang sama papanya Bianca maksudnya. Iya, Langsung Bilang tiba-tiba mau dia mau mualaf. adat gitu. Syahadat. nah, Itu mau sendiri. itu mau sendiri. Enggak dirayu sama dia. Enggak. Oh, enggak. Tapi tunggu. Udah Tadi gak ada kok kontekan sama sekali selama sebulan. tadi saya dengar kok keluarganya ngelamar. Ya, Udah ngelamar itu Udah keluarganya. ngelamar, posisinya udah ngelamar, ditolak Ditolak sama keluarganya sama keluarga Bianca. aku. Jadi Waktu gini. ngelamar tuh yang datang siapa? Nah, jadi gini kok. Setelah setahun ada hubungan nih, ya pacaran. Jadi saya berniat udah daripada lama-lama pacaran ujung-ujungnya kagak jadi kan gitu. Ya aku maksud untuk ngelamar dia, ya, nikah. Terus? Nah, ketika mau nikah otomatis aku ngundang orang tua dong, datang ke Jakarta dari Medan. Nah, dengar dari situ ya orang tua langsung ke Medan, langsung ke Jakarta maksudnya, langsung ke Jakarta, nemuin keluarganya. Terus? Nah, di Mau situ ngelamar gitu? Mau ngelamar. Oh. Nah, ketika hari H mau melamar, nah baru tuh saya juga baru tahu kan ya, yang namanya beda agama kan gitu, menikahi perempuan Muslim dan Kristen itu nggak bisa kan gitu, ditolak dong. Ya. Nah, ketika ditolak, wah, saya ngerasa cemas, orang tua juga cemas kan gitu. Ya mau nggak mau balik dong. Nah, ketika balik ya kecewa semuanya, kecewa. Termasuk Jo kecewa dong. Apalagi saya. Benar. Oh ini ya, ini ya gini. Iya, jangan goyang. Apanya jangan goyang? Jangan goyang, kalau goyang. Oh kalau goyang jadi duit. Iya. Terus. Nah, ketika saya balikin ke Medan, saya berniat untuk memutuskan ya mualaf dah. Oh Mau gitu. mualaf, saya nunggu tuh, kalau nggak salah malam waktu itu nunggu. Saya ke rumahnya nggak ada orang di rumah kan gitu. Oh itu posisi di Jakarta berarti? Masih di Jakarta. Oh, di Jakarta. Nah, ketika aku nunggu seberapa jam, balik. Nah, mereka balik, saya langsung masuk ke rumah, minta sama papa, "Pak, aku mau mualaf." Ke papanya Bianca Papanya maksudnya. Bianca. Ya. Aku pun sampai nyangkanya dia tuh udah pulang ke Medan sama ibunya. Oh. Gak tahu dia masih di Jakarta mempertahankan cintanya Oh, mungkin ya. Gitu ya. Beli. Terus Iya. tunggu sebentar. Tiba-tiba di Jakarta dia. Tunggu sebentar. Waktu keluarganya Jo datang ke keluarganya Bianca ngelamar, keluarganya Bianca menolak. Iya, ya Nolak, Pak, bisa nolaknya dibilang secara halus atau gimana? dibilang cinta tak direstui itu ya. Jadi sama-sama keras. Jadi keluarganya dia keras untuk aku masuk ke Kristen, keluarga aku keras untuk dia masuk ke Islam. Oh gitu, nego Iya gitu. gitu. Bukan Gimana nego, sih aku bilang ya? negosiasi gitu Kalau waktu nego itu kan nggak? barang. Gak bisa gitu. Ini bukan nego kan gitu. Mas, Oke. itu salah satu agama. Iya. Tapi waktu itu, waktu pas ditolak lamarannya, orang tuanya Jo memperbolehkan Jo untuk masuk Islam nggak? Enggak. Oh enggak. Jauh enggak. Namanya keras, sama-sama keras kan gitu. Sama-sama keras Jadi- dua-duanya. Kamu nggak boleh gini ya. Kalau enggak, jangan kamu anggap aku sebagai mama kamu kan yang gitu. Menurut enggak, tapi waktu orang tuanya datang lamar itu apa nggak tahu kalau Bianca tuh Muslim? Tahu. Nggak bisa nikah dengan orang agama Nah, lain. kalau gitu? masalah itu belum tahu kok. Orang tuanya Jo nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Tapi kalau dia Muslim, orang tua tahu kalau dia Muslim. Oh, dia pikir boleh gitu Ya. kalau Muslim sama Kristen nikah gitu. Oh, Iya, oke, dia oke. pikir bisa Kristen sama Islam itu Boleh nikah. katanya ada dulu Tapi yang kadang seperti ada itu. juga orang yang mau kok. Iya, ada yang kayak Beda gitu agama juga. ya nggak apa-apa gitu. Karena kan gak enak juga kan kalau untuk ya Sebenarnya kalau secara hukum Islam, secara hukum Kristen, kalau belajar nih, belajar Bible nih, sama belajar tafsir Bible, nggak boleh. Di Islam juga kalau belajar Quran dan Iya, belajar nggak tafsirnya boleh. juga nggak boleh. Hukum negara juga nggak boleh. Mm-mm. Jadi hukum negara nggak boleh, hukum agama nggak boleh. Iya benar. Nah, terus tapi alhamdulillah akhirnya jadi juga gitu ya. juga. Hah? Iya. Nggak lari dari genggaman gitu ya. Nggak lari dari genggaman. Wes, Gitu, sehabis mualafnya dia loh yang bikin ini greget. Iya, benar. Jadi Semua. gimana ceritanya? Waktu Pas kamu baru banget mualaf Nah, gimana? sama Pak Yunan. yang namanya untuk memasuki agama baru kan gitu Iya, loh. Kita iya. kan masih awam kan Iya. gitu. Nah, ketika aku mulai mengucapkan tuh 2 kalimat syahadat ya. Nah, ketika itu ya aku mikirnya kok beda gitu, kayak ada yang beda gitu. Bedanya gimana? Nah, bedanya itu kayak
kayak ngerasa gimana ya kok ya kalau kita baru lahir tuh. Kita kan nggak tahu apa-apa dong. Baru lahir apa lahir baru? Lahir baru ibaratnya. Kalau di gereja kan ngomongin lahir baru ya. Nah, ketika itu Terus? wah, bimbang dong antara mau ngikutin, mau nerusin atau mau kembali lagi kan gitu. Nah, kata udah lama nggak gereja, kamu bisa mikir iya gitu. benar. Udah lama gereja. Ya. Kan kita nggak tahu kok yang namanya agama baru kan gitu. Ya, saya sih fokusnya dulu ya hanya ke Yesus kan gitu. Terus? Jadi berdoa di gereja, cuman itu doang tahunya, ya jemaat-jemaat biasa kan gitu. Nah, ketika aku mau masuk nih di Muslim lah bilang, Islam, nah aku bersyahadat, ya aku mau mulai kayak ngerasa ringan, semua beban ini ringan, satu kayak ada yang keluar gitu ya. Aku nggak tahu sih entah apa, Iya, mungkin dia bilang kayak ada yang keluar katanya. Enteng gitu rasanya. Ya enteng satu lagi kayak kita kok ada yang kayak ngawasin gitu. Aku pertama syahadat itu Iya, ada dari opungnya katanya, tahu. ngerasa kayak ya percaya nggak percaya sih kayak ada yang apa namanya yang ngejaga gitu. Ya. Masya Allah. Terus? Tapi waktu itu dari gimana? turunannya Bang. Dari setelah bersyahadat, terus berapa lama terus menikah? Besoknya langsung menikah gitu atau gimana? Iya, dia langsung nikah kan? Iya. Setelah bersyahadat, besoknya langsung nikah. Yang mensyahadatkan tadi yang Pak Yunan itu? Pak Yunan. Oh iya. Di rumah atau di masjid? Di rumah. Di rumah. Oh, di Kebetulan rumah. kemarin kan Di rumah Eyang ya. ya adanya wabah ya kok ya. Wabah Covid dong. Yang pandemi ya. Pandemi. Oh. Nah, Jadi itu nikahnya kan tahun berapa itu? maksimal 10 orang kok. Iya. Nah, Bulan maksimal. apa nikahnya? Bulan Kemarin. Agustus Agustus 2020 ya? 2020. Oh iya, itu baru-barunya pandemi ya. Nah, itu nggak Terus? boleh di gedung-gedung kan gitu, nggak boleh ini ada perencanaan. Nah, akhirnya kita memutuskan nikah di rumah. Nah, terus waktu nikah orang tuanya tahu nggak? Belum tahu itu. Waduh. Jadi nggak direstui sama orang tuanya? Nah, karena gara-gara itu kendalanya gara-gara nggak direstui kemarin. Terus? Akhirnya kita nikah itu tanpa sepengetahuan orang tua saya gitu. Nah, taunya itu setelah berapa bulan gitu baru ya aku memutuskan untuk mualaf gitu untuk Muslim. Wah, kaget dong kan gitu. Yang nama orang tua pasti kecewa dong kan gitu. Apalagi saya itu ya anak pertama lah bisa dibilang kan gitu. Penerus marga. Udah Batak, anak pertama, cowok lagi ya. Waduh. Terus? Nah, ya yang namanya agama kan kita nggak bisa main-main kok kan gitu. Iya. Ya aku memutuskan ya inilah agamaku yang baru. Mau nggak mau harus dijalani, ya memang harus dijalani kan gitu. Itu selama berapa bulan entah kenapa mikirnya itu kayak bimbang gitu loh. Kenapa bimbang? Bimbangnya aduh gimana ya, kok kayak ngerasa berat gitu, berat banget. Terus? Nah, waktu itu balik dong ke Medan. Nah, di situ udah ada anak pertama lah kok. Oh gitu, udah punya anak. Udah punya anak. Itu berarti tahun 2021. Masuk 2021. Terus? Udah baru tuh saya telepon mama. Mana aku udah punya anak satu, bilang kayak gitu. Nah, baru itu komunikasi ya agak-agak lancar gitu kok. Iya. Yang tadinya udah nggak dianggap, ya sekarang ya alhamdulillah kok udah ada komunikasi. Iya. Terus? Nah, di situ aku ngerasa kayak udah balik lagi, pengen balik kan gitu. Cuman aku mikirnya gak enak gitu loh. Yang namanya agama nggak bisa dipermainkan gitu. Iya. Nah, aku memutuskan ya balik ke Medan. Setelah itu aku nggak pernah ke masjid, ya kayak sama kayak agama yang dulu. Oh gitu. Nggak pernah ke gereja. Jadi setelah mualaf nggak sholat? Belum. Nggak sholat? Nah, belum. Oke. Nggak belajar waktu itu? Belajar sih masih belajar sendiri gitu kok. Oh, Pak Belum ngerasain Yunannya ininya loh, belum ngerasain. Nggak bimbing. nggak, maksudnya Pak Yunan nggak bimbing, nggak Iya. ngajarin gitu. Dia Saya lagi doang. sibuk di penjara. Iya. Ngajar dia ngajar Pak orang-orang ini. Yunannya ngajar orang di penjara. Iya, maksudnya. Oh, saya benar. kirain Pak Yunan di penjara. Bukan. Dia ngajar orang di penjara. Oh, Pak Yunan ngajar apa? Ngajar agama Ngajar agama. untuk narapidana maksudnya Iya, narapidana. di penjara. Iya. Oh gitu. Waduh. Jadi hampir semua malah itu jadi mualaf Di penjara sama mana? dia. Di penjara mana? Di mana ya kemarin tuh katanya? Kamu tahu gak sih? Belum tahu. Nggak tahu ya. Belum. Tunggu Aku sebentar. lupa namanya. Oke. Penjaranya Katanya di mundur ujung. sebentar ya.
waktu Jo ngasih tahu ibunya bahwa Jo akhirnya mualaf, kemudian menikah, itu reaksi orang tua kan nggak terima. Nggak terima, benar. Terus gimana tindakan orang tuanya? Apa dibiarin aja atau nggak diaku anak atau gimana? Ya pasti. Nggak diakuin anak, saudara yang di Jakarta pun udah nggak nganggep dia. Dia udah nggak punya tempat tinggal, pekerjaan hilang. Jadi diusir? Bener-bener diusir, pekerjaan pun hilang. Nah, pekerjaan dia juga itu orang Medan, orang Kristen semua. Sama kayak aku gini kok. Oh. Ya aku kan namanya perantau kan gitu. Ya masih meraba dong gitu. Di mana tempat tinggal, di mana kerjaan kan saya sendiri yang tergantung gitu kan kok. Iya. Nah, sama seperti gitu ujung-ujungnya. Oh. Jadi nggak dianggap, ya kayak dibuang gitu. Oh, jadi dari lingkungan keluarga dibuang, dari lingkungan kerja karena ini saudaranya semuanya keluarga, akhirnya juga dibuang. Iya, pekerjaannya pun dari keluarga itu dibuang. Terus jadi kerja apa? Waktu nganggur itu, langsung. Nganggur. Nah, saat itu juga begitu semuanya ngusir dia, iya ya, malamnya dia langsung dapat kerjaan dan tempat tinggal. Oh, aduh, Masya Allah banget. Kerja apa di film juga? Enggak, waktu itu masih produksi minuman kok. Oke. Tapi alhamdulillah ya, Iya, udah dapat kerja lagi. Kerjaan, Terus dapat. Jadi sampai sekarang ini hubungan Jo dengan keluarga gimana? Ya alhamdulillah udah komunikasi. Udah bahkan jadi cucu kesayangan ya. Iya. Oh, aduh. Jadi cucu kesayangan, jadi mantu kesayangan pun aku. Alhamdulillah. Jadi ibunya Jo sudah menerima Jo. Udah menerima. Ya, oke, alhamdulillah. Ya, kalau Bapak Bapak juga. Oke, tapi keluarga besar sih sebenarnya nggak pengaruh ya. Itu kan belum orang tahu, tua, kan? itu belum tahu. Oh, Jadi belum masalah tahu. keluarga besar itu belum tahu Ya, di semua. Medan. Oke, tapi Cuma yang penting kan orang tuanya tua, Jo ya. ya. Karena kan yang terpenting bagi saya itu orang tua kan. Iya, betul. Yang penting orang tuanya Jo sudah akhirnya menerima. Benar. Anaknya Jo sekarang menjadi cucu kesayangan. Bianca sekarang jadi mantu kesayangan. Iya. Masya Allah. Anak keberapa? Pertama tadi ya? Punya saudara berapa? Punya saudara itu ada 5 kok. Oh 5, oke. Jadi adik-adik juga sama Jo nggak ada masalah? Dari Kalau ayah adik-adik ya? ada 3 lagi dah. Ya, 3 lagi. Jadi kita ada 4 bersaudara. Saya anak paling besar. Ya tadinya sih adik-adik saya juga ngapain sih kok bang? Kan kayak gitu. Ayah kan juga punya mantu dari istri pertama. Dia juga punya mantu. Ayah Cuma siapa? Ayah Jo? ayahnya Jo. Oke, terus? Dia punya dia nikah yang kedua. Iya, jadi tapi yang pertama udah cerai atau belum? yang pertama Udah dicerai. cerai. Sekarang sama mamanya Jo punya anak 4. Sebelumnya ayahnya Jo itu punya anak 2. Dia udah punya mantu sama keluarga. Oke. Tapi yang ayahnya paling sayang ya aku. Ditelepon gitu. setiap hari, telepon. Bahkan pas kita ke Medan ya, sampai bener-bener. Keren dong. Terus sekarang jadi mantu kesayangan nih. Alhamdulillah ya. Jadi kayak apa aja dibeliin gitu ya. Nah terus ngomong-ngomong nih sekarang Jo udah sholat belum? Udah. Oh, udah. Berapa lama tuh Jo ninggalin sholat? Itu selama 6 bulan belum mau sholat. Hampir 6 setahun lah. Hampir setahun? Hampir setahun. Lama juga dong. Nah, udah dikodok belum? Hah? Udah dikodok belum tuh sholat? Sempat ada cekcok kita, juga kan ya. Karena dia masih kayak anggapnya kayak masih ya, aku kayak Kristen kembali gitu. Oh gitu. Dia masih labil. Nah, ketika aku mulai masa sih gini-gini terus kan gitu. Kehidupan gini-gini terus. Coba sholat. Bingung juga kan dia mau nyari tahu ke siapa gitu kan pas di posisi itu. Karena kita langsung mandiri ngontrak gitu. Kan waktu itu Bianca udah pernah dibawa ke Mall of Center. Kenapa nggak bawa dia ke Mall of Center? Kan belum, masih ada bentrok kemarin. Bentrok sama siapa sama dia? Sama mertua. Oh, sama mertua. Oke. Nah, itulah gunanya Mall of Center sebenarnya. Mall of Center itu yang membimbing orang yang baru masuk Islam. Kita nggak kesana-sana sih ya. Diajarin syariat Islam, diajarin sholat, waktu itu aku cuma bukan diajarin sih, hanya ngucapin kalimat 2 syahadat doang. Setelah itu nggak ada diajarin. Setelah itu ya aku cari tahu sendiri dia langsung. Apa ini Islam kan gitu? Apa ini Islam? Siapa Yesus? Saya cari tahu. Siapa Yesus? Iya, dia nyari tahu siapa Yesus. Siapa dia? Isa Al-Masih maksudnya. Isa Al-Masih iya. Itu namanya dua nama ini satu orang kan gitu. Iya, betul. Setelah saya cari tahu kan gitu. Saya belum memutuskan tuh selama hampir setahun. Siapa sih ini? Apa sih Islam ini? Aku bilang, aku mikir gitu aja kok. Iya. Nah, aku cari tahu dan ada sebuah channel yang kalau nggak salah. Channel apa? Ustadz apa ya namanya?
Yang Ambon itu. Iya, Kainama. Oh, Kainama. Ustaz Kainama. Yang Ambon. Oh, alhamdulillah. Kainama, Terus? aku cari tahu dia yang denger juga ngeliat videonya, dia sempet apa namanya belajar untuk mencari apa pendeta ya, menjadi pendeta. Dia sempat belajar. Singkat cerita itu aku tahu dia itu dua orang yang sama, dua orang nama yang berbeda itu satu orang gitu. Iya. Aku cari tahu dan ternyata kayak nama sendiri. Pulang dia dari ini pembelajarannya pulang ke Jakarta ya. Itu dia langsung Muslim gitu loh. Wah, saya terharu dong kan gitu ya. Saya memutuskan, Pak. Saya cari tahu kisah-kisah zaman Nabi Musa, saya cari tahu apa sih itu. Nah, di situ aku ngebacanya akan ada nabi terakhir. Nabi terakhir itu yang bernama Ahmad. Nah, di situ aku berpikir kan, apa mungkin Muhammad kan gitu? Apa mungkin nabi itu? Nah, aku coba sholat. Nah, ketika takbir pertama kali takbir ya nih, itu muncul sosok Isa di bayangan. Oke. Muncul di bayangan ya, bukan beneran muncul ya? Bukan. Oh, beneran muncul. Kabur gua kalau beneran muncul. Terus. Nah, ketika takbir dia seperti ini kok. Yang dibayangin siapa tadi? Nggak bisa. Tapi bukan mimpi ya? Bukan mimpi. Oke, bukan mimpi dan bukan nyata gitu. Cuman terbayang aja. Yang namanya dulu Protestan kan wajahnya kan gitu, masih sama-sama begitu kan. Dia datang tuh Yesus begini. Iya, dia begini. Artinya apa kalau begini? Kurang tahu, mungkin tauhid ya. Tauhid. Terus? Nah, aku mulai pengen nangis, cuman takut malu didengar istri kan. Itu pas lagi sholat sendiri? Iya, lagi sholat sendiri. Terus? Kalau nggak salah dia sampai nggak tidur deh. Aku merhatiin aja dia tuh berapa hari nggak tidur. Dia kayak nyari tahu sendiri. Aku cari tahu di Al-Quran siapa itu Nabi Isa, siapa itu ini. Kayak dipaksa sama dia gitu lah, kayak dipaksa baca Al-Quran. Yang tadinya nggak pernah tahu, nggak mau tahu lah gitu kan. Iya. Alhamdulillah. Suruh baca sama dia. Itu pertama kali dia nyuruh itu coba baca Ali Imran. 45. Aku baca tuh dia suruh baca itu pokoknya Ali Imran. Dia suruh baca. Ketika aku baca yang ayat kedua. Tapi itu bukan mimpi ya? Bukan mimpi. Itu bukan. Jadi seolah-olah kayak kamu seperti kamu gitu. Dituntun gitu ya? Kayak dituntun. Tapi gitu. bukan sedang mimpi kan? Bukan sedang mimpi. Ketika itu dia ngomong bisa dibilang ya. Ya itu berarti seperti kayak apa ya? Cuman terbayang-bayang aja kali ya. Benar. Terus. Nah, ketika itu dia nyuruh baca Ali Imran. Saya baca dong. Itu saya download dulu tuh Al-Qur'an kan gitu. Saya download. Saya cari apa Ali Imran. Nah, itu ketika saya buka, ternyata tatanan itu keluarga besarnya ya. Keluarga besarnya Ali Imran, siapa, ini siapa, dan akhirnya Yesus itu siapa diumumkan di situ. Nah, ketika saya baca yang ayat kedua, terus? Itu yang namanya agama itu cuman Muslim kan gitu. Yang benar. Nah, ketika itu, wah, saya berpikir, merinding dong bacanya. Saya tarik garis ke belakang. Saya baca Bible. Nah, di perjanjian baru, di perjanjian baru di Kejadian ada itu, di Kejadian 1 ayat 1. Yang pada mulanya Allah. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi kan gitu. Terus? Di situ saya udah berpikir logika. Nah, di situ saya berpikir, oh ternyata tidak ada Tuhan gitu, selain dia. Tidak ada Tuhan selain dia. Itu kenapa? Itu saya masa syahadat itu nggak tahu artinya kok. Masa yang namanya bahasa Arab ya, bahasa Arab itu nggak tahu. Yang saya tahu itu bahasa Indonesia. Emang waktu syahadat nggak disebutin terjemahannya? Terjemahannya nggak disebutin, cuman asyhadu alla. Terus terakhir baru selesai itu baru tahu tidak ada Tuhan gitu. Aku bersaksi. Nah, sampai sekarang ya alhamdulillah mulai sholat gitu. Sholat ya, akhirnya
kayak tenang gitu. Alhamdulillah. Baru ngerasa tenang. Baru di ngerasa situ. tenang. Tapi Begitu udah baca Al-Quran. ngomong-ngomong Udah seret bisa? juga kok. Boleh minum? nggak? Boleh dong. Iya. Minum aja santai di sini mah. Itu kopinya kenapa nggak dihabisin? Lazim kamu. Santai kalau ini mah di sini mah. Boleh. Cuma jangan ngerokok di sini. Iya kali saya. Gue tahu lu pengen ngerokok. Kan udah. Sabar. Terus. Jangan heran Atau ya. biarkan dulu yang cerita deh. Waktu dia mulai hijrah itu gimana prosesnya? Sempet ribut dulu apa gimana? Makanya dijambak-jambak itu suruh sholat gitu dia. Sebenarnya namanya Dia emang pas abis nikah, begitu abis nikah dia merasakan emang kalau pernikahan juga pasti ada cekcoknya juga kan. Iya. Apalagi dia habis mualaf itu cobaannya banyak banget. Iyalah. Cobaannya Terus? banyak banget. Dia kayak merasa kayak kok gue lebih parah gitu loh. Semenjak gue masuk ke Islam mungkin gitu. Oh, terus? Terus pas dulu gimana ya? yang namanya sholat kan harus tergantung dari niat kita. Iya. Ya dulu sih belum ada niat ke situ, belum ada niat. Jadi dulu waktu nyuruh sholat Pak masih dijambak-jambak dulu baru sholat. lah. Nah itu yang Nggak sampai jambak-jambakan. enggak. Kayak ini keluarga berantakan. Tapi kalau anak 10 Oke. tahun gak sholat boleh loh disabet. Oh iya, itu kan kalau anak yang nggak mau sholat ya. Iya, Ini nggak mau disabet sholat. nggak nih? Disabet nggak? Pengen kesabet aja, sembit. Sampai saya baru tahu itu ketika mau nikah harus kitan dulu dong kan gitu. Iya. Wah, kampus nih pikir. Gue Oh. pengen nganti ya Waktu gitu. nikah udah sunat belum? Belum kan gitu. Nah, Dia Waktu nikah belum sunat? belum lah kok. Waduh. Oh bayangin umur Udah 25 nikah, tahun disunat nikah, kayak dia apa? kata-kata papa kalau belum sunat nggak boleh ini ya, nggak boleh Iya, tidur boleh. bareng. Lalu Satu atap. Nggak boleh tidur bareng Wah, udah. parah banget itu. akhirnya Ya mau nggak mau kitan kok. Langsung berarti malam pengantin yang tertunda dong berarti. sebulan lagi gitu lamanya. Gila. Bayangin kok. Sebulan ubun-ubun berasap nggak itu? Udah kayak Ya dibakar. nggak apa-apa lah, itu memang syariat ya. Syariat Iya. harus diikutin. Berarti orang tuanya diangkat bagus. Bagus, Ayahnya berarti bagus. ya bagus. Berarti ngajarinnya bagus. Ya nggak apa-apa lah. Patut dicontoh tuh. Itu dicontoh. Tapi lucu banget pas dia habis kitan loh masalahnya. Kenapa? Lucunya? Ya lu Diantar sama abang saya, terus dia teriak-teriak kesakitan. Serius? Iya. Bunyi-bunyinya tuh kayak krek-krek gitu. Yang, Jawabnya kayak motor Bunyi apa? apaan? Krek. Kayak motor udah alat kok. Lu kira motong kardus krek. yang kayak bu. Masa Pokoknya rasanya, wah rasanya Udah alat kok. alot banget. Oh, udah alot. Oh, alah. Berarti dokternya kurang canggih. Hitannya di umur berapa? Lah bukan, tapi kan kalau dokter zaman sekarang udah canggih, nggak pakai gunting kali. Tapi ini kayaknya dokter Ini kok udah 3 kali dibius kok. Dia udah di laser. Masih nggak mahal? Nggak mempan. Waduh, kelainan gitu. pulang-pulang jalan ngakak. Pulang-pulang pingsan, tepar. Pingsan dia, sampai pingsan digotong 4 orang. Waduh, Aduh. mungkin karena udah stres kali dia. Kalau nggak stres, sebenarnya nggak Bukan, seperti itu. mungkin gara-gara udah alot ya memang benar Ya Allah. pasti. Umur berapa tuh waktu disunat? Umur 25 tahun. Alotan gua umur 27. Dibelot lagi malah. Gua nih sunat nih, datang ke klinik sendiri ya. Ini malah habis sunat nih, langsung pakai celana training, langsung naik motor, pulang sendiri, habis itu langsung pergi. Wah, itu mah enak tuh. Bisa langsung pergi jalan apa naik motor? Berarti kan yang bagus punya mungkin Jam terbang Enggak, dokternya berarti mungkin sunatnya yang murah kali ya. Iya, yang murah kok, bener yang murah. Iya. pasti terjangkau gitu. Sampai Udah, kerek apa gitu. Kamu pulang gimana dianterin sama abangku kan dia sampai begini-begini di motor kan. Dia naik motor. Ya pulang-pulang udah kayak Enggak, penyakit sunatnya di ayam. mana? Di Mantri apa di mana? Di klinik ya? Klinik. Di klinik. Masa kan dikasih obat? Dikasih obat. Dikasih obat. Sampai di jalan kan Udah. otomatis obatnya hilang biusnya. Iya gimana ya? Sampai rumah minum lagi. Enggak masalah pas dia lagi sakit-sakitnya habis disunat abangku nawarin. Nawarin apa? Jo, mau ke pondok bunga gimana ya? Iya, disuruh Ini jalan-jalan. saudara gitu. ada yang lagi berantem kan. Suruh Udah nonton pakai sarung nyut-nyutan gitu kayak. Wah, saya Bang, kuat bang katanya. mau teriak Waduh. susah, ya dirasain lah gitu. Iya. Pokoknya kayak orang kena penyakit ayan gitu kan. Terus ngomong-ngomong waktu bersahadat sama Om Yunan itu tadi, itu nggak dapat sertifikat berarti. Belum, nggak ada dapat. Belum dapat. Tapi waktu nikah
KTP-nya udah berubah jadi Islam atau Belum. gimana? Belum. Itu ngurus Belum. sendiri lagi. Ngurus lagi. Ngurus lagi. Terus akhirnya dapat Karena kan kita kan nggak pakai itu, waktu itu belum ada apa namanya, masih apa, nikah siri gitu loh. nikah siri. Jadi belum ada buku nikah gitu. Oke, terus sekarang udah punya buku nikah. Ini lagi pengurusan kok. Oh, lagi ngurus. Oke, ya. Sebulan tuh berarti tuh. Iya, sebulan. Malam minggu yang tertunda gitu. Malam minggu, malam pengantin yang tertunda. Malam. Sian amat. Orang Yang kasihan yang ini apa yang ini? orang pengantin baru enak-enakan ya. Waduh, Saya gitu ya. sakitan. Tapi alhamdulillah ya, sekarang udah punya anak ya. Enggak, alhamdulillah ini mau kedua kok. Nah, ini yang kedua nih. Ini sekarang lagi hamil nih berarti. Iya. 9 bulan. 9 bulan. Brojol kok. Iya. Jadi yang pertama laki-laki, yang kedua Laki. perempuan. Yang pertama lagi umur berapa sekarang? 1 tahun. 6 bulan. Oh, setahun. 6 bulan. Sama-sama operasi lagi kok. Oh, yang pertama operasi. Operasi. Sebenarnya kan nggak boleh, harus jaraknya lebih dari. Iya, langsung ya. Iya. Enggak, ini kan karena mungkin tertunda jadi Kan kan gara-gara tertunda kok ya. kejar tayang. Jadi Gas gitu ya. Kejar tayang berarti. Saling Oke, alhamdulillah. Yang penting halal kan. Iya, suami Yang penting udah muslim udah halal, alhamdulillah. Nah, jadi nggak terjadi akhirnya waktu itu yang namanya nikah beda agama. Iya benar. Kan yang Alhamdulillah dalam lah. satu atap kan Iya. bingung juga orang kalau Iya, ditanya iya. kan gitu. Waduh. Tapi seru juga ya. Artinya saya malah penasaran sama Om Yunan itu tuh tadi. Nah, Hmm. Beneran, saya pengen ketemu tuh. Dia nguasain 5 kitab. Iya, nguasain 5 Kitab kitab. apa aja? Dari kitab Bible yang dulu sama Bible yang sekarang. Oh, maksudnya 5 kitab Bible yang beda-beda? Enggak. Atau 5 kitab agama yang beda-beda? Agama yang berbeda-beda. Masya Allah, keren. Dari Konghucu. Keren. Dari Konghucu terus apa lagi sih? Saya sih tertariknya waktu kain nama ini mengekspos. Pernah ketemu Mudah langsung Hindu. Ustadz Kenapa Enggak, belum? enggak ketemu, cuman Justru saya pengen ketemu ngelihat ya? Pengen justru ketemu pengen nggak? ketemu Pengen sama ketemu? kain nama. Wani Biro. pengen ketemu. Agak pengen Wani Biro. tahunya itu Sama rambut. Oh iya benar. pengen tahu Insya Allah. benar atau tidaknya Ya. kan gitu. Insya Allah ya, nanti kalau Ustadz Kenapa main ke sini, nanti saya Guys, dengerin ya guys. Catat ya guys. Ntar saya bilangin ya. Sampai nggak diundang, awas ya guys. Boleh. Benar. Nanti kalau Ustadz Kenapa main ke sini, datang. Benar. Pengen ketemu. Semalam saya sama Ustadz Kenapa baru di Masjid Al Ikhlas di Padang Pasar Minggu. Saya pengen juga Baru kajian di sana. ya pengen belajar juga dari dia kan gitu. Ya. Masya Allah. Kalau mau belajar tentang kristologi, jangan sungkan-sungkan main ke sini. Tuh lihat belakang tuh. Itu apa tuh? Widih. Itu apa? Koleksinya tuh gimana nih? Iya tuh. Itu Bible Kitab yang semua. lama, yang baru, Iya. yang ayat-ayatnya beda-beda, bahkan yang ada yang ayat di sini ada di sini Tapi- nggak ada. Kitab Barnabas ada Barnabas yang asli yang nggak ada terjemahan tuh. terjemahannya ya. Ada. Tapi saya nggak pernah menganjurkan untuk Karena baca kan katanya Barnabas. sih saya cari tahu juga di kitab Barnabas dinyatakan gitu. Jangan menggunakan atau membaca kitab Barnabas karena yang disebut dengan kitab Barnabas itu kan tadi ada dua. Yang satu dipercaya ditulis di abad keempat, yang satu lagi dipercaya ditulis di abad ke-16. Yang orang-orang atau teman-teman muslim sering pakai itu yang di abad ke-16. Itu memang sudah diterjemahkan, tetapi di dalam kitab Barnabas itu Isa itu tidak disebut sebagai Mesias. Berarti kan udah menyalahi akidah Iya benar. Islam kan? Benar. Nah, kalau gitu makanya jangan dipakai. Lagi Saya pula, juga tahu dari dia itu yang digantung di kayu salib gitu kok ya. Saya juga tahu itu sebenarnya itu adalah muridnya yang bandal yang bernama Yudas kan Oh, gitu. itu tafsir. Kalau itu dari tafsir. Tapi ngomong-ngomong gini, ini kita bahas bentar nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dulu waktu masih Kristen, berarti percaya dong Yesus menebus dosa manusia. Iya percaya. Bener. Nah, Jadi dulu pernah merasa dosanya ditebus sama Yesus. Iya. Masih percaya dulu ya. Gue cuma nanya doang nih, gue cuma nanya doang nih. Seandainya, Iya. Jo ya, yang waktu itu percaya bahwa Yesus itu nebus Manusia. dosanya Jo dengan cara mati di atas kayu salib, ya, gitu kan? Iya. Seandainya Jo waktu itu jadi muridnya Yesus, lagi ngelihat Yesus mau disalib, ya. Seandainya nih, Seandainya. pada waktu itu Jo kalau ngelihat Yesus mau disalib, itu Jo bakal pertama lari seperti murid-murid yang lain, atau yang kedua menolong Yesus supaya jangan disalib, atau yang ketiga menolong tentara Romawi ikut nyalipin Yesus.
Dulu ya, kalau udah bilang. Iya dulu. Ini ceritanya kalau masih percaya bahwa Yesus menebus dosanya Jo, terus seandainya Jo jadi muridnya Yesus yang waktu itu ngelihat Yesus mau disalib. Ya, kalau Kira-kira gimana tindakannya? nolong kan gitu. Nolong. Nolong. Biar penebusan dosanya Iya, sukses gitu ya. bener. Jahat dong. Masa disalib, masa nyalib. Karena kayak berjalannya waktu ya karena udah tahu siapa dia kan Iya, gitu. iya. Kalau di Islam kan kita diberitahu di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa Al-Masih kan tidak dibunuh dan tidak disalib. Iya benar. Ya kan? Jadi kalau cerita di dalam Bible, saudara kita yang Kristen yang masih percaya dengan itu yaitu hak mereka. Hak mereka. Gitu ya. Begitu juga Ya, orang namanya, tuanya. ya intinya namanya agama kan tidak nggak ada keterpaksaan. kan Iya. gitu. Jadi intinya kalau orang tuanya Jo atau keluarga besarnya Jo masih percaya itu ya silakan. silakan. Itu hak mereka. Ya. Kita juga nggak Tidak mau. bisa maksakan. Iya, Tidak bisa memaksakan maksa. kita. Nggak juga boleh. mau. Iya. Di dalam Karena- Islam tidak ada paksaan ya. Ya dosa, ya jatuhnya dosa kita gitu. Terus apa? Kalau memaksakan, Oh iya, ya kan udah dilarang la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Nah ya. Untuk agamamu, iya. Nah, lakum dinukum Lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi sekarang ngomong-ngomong nih, sholat yang dulu ditinggalin itu udah dikodok belum? Ya ini kayak belajar gitu lagi kok. Belum dikodok berarti. Kode sih Kodok itu artinya tetap dilakukan walaupun tetap dilakukan. maksudnya gini. tar dulu. Kan dulu kan selama 6 bulan ini kan meninggalkan sholat. Terus sekarang sholat. Sholat. Nah, yang dulu ditinggalin ini sudah kalau istilah bahasa Kayak bayar utang gitu kok. iya dirapel. Udah belum? Belum kok. Itu namanya dikodok. Oh. Nah, itu harus dikodok. Caranya gimana? Dicicil. Kayak puasa ya, Sunnah dong ya. Bukan sunnah, itu fardu, itu wajib. wajib. Kalau Bukan ditinggalkan, Cicilnya caranya gini. Jadi setiap kali Jo sholat fardu, sholat wajib, iya. entah subuh, zuhur, asar, maghrib, atau isya, setelah selesai sholat fardu ini, sholat sendiri. Sholat sendiri dengan niat mengkodok sholat yang dulu ditinggalkan. Niatnya? Iya. Niatnya ya dengan niat mengkodok sholat yang dulu ditinggalkan gitu. Kode. Sholat asar yang Setelah fardu nih ya. Iya. Misalnya setelah sholat subuh, mengkodok sholat subuh yang dulu ditinggalkan. 2 rakaat kan. Rakaat. Habis itu mau ditambah lagi, sholat zuhur yang dulu ditinggalkan, dilakukan lagi. gitu. Itu namanya kalau bahasa sekarang apa ya? Dirapel gitu ya? Rapel. Dirapel. Ya. Kalau bisa dihitung, kalau bisa. Jadi Nggak bisa dihitung masalahnya. kira-kira lah dulu meninggalkannya berapa lama? Kan dulu waktu setelah bersyahadat, sholat nggak? Belum lah kok. Kan dari syahadat kan belum. Ingat kan pasti tanggal syahadat tanggal berapa kan? Nggak sih. Nah, diingetin sampai terakhir Jo sholat itu berapa hari itu? Wah. Nah, berapa hari tinggal kali aja 5 rakaat 5 kali sholat sehari. 1 kali sholat berapa rakaat tinggal disesuaikan aja. Tetapi melakukannya dengan cara dicicil. Misalnya habis sholat subuh, kodok berapa sholat yang dikodok sekuatnya. Habis zuhur begitu, habis asar begitu. Nanti insya Allah pasti insya Allah pasti semuanya terbayar. Insya Allah kalau memang niat. Dan itu hukumnya wajib. Wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan. Karena begitu syahadat itu sudah mempunyai kewajiban untuk sholat. Iya. Harus sabar dalam nyicil gitu ya. Ingetin Iya. loh. Ya. Itu wajib. Wajib. Itu wajib ya. Jadi jangan karena dulu kita nggak sholat karena kita mungkin nggak tahu atau kita nggak ngajarin, nggak diajarin gitu ya. Tetap sekarang kita udah tahu. Kayaknya rasanya sayang banget kok ninggalin sholat ya. Nah itu dulu kenapa nggak maksa dia sholat? Kenapa nggak maksa dia sholat? Yang namanya sholat kan Gimana ya? nggak boleh dipaksa gitu. Nggak boleh dipak- harus Kalau ya. anak kecil aja boleh dipukul kalau untuk Iya, sholat loh. dari 10 tahun aja kita harus sabet dia kalau kalau dia nggak mau sholat. Sholat gitu. Iya. Tapi sekarang gini, Nanti lama-lama dari kan sholat itu kan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Syahadat, sholat, zakat, puasa, baru haji kalau mampu. Kalau nggak mau. 5 rukun Islam ini kan harus dijalankan oleh seorang muslim, Iya benar. ya kan? Kalau salah satunya ditinggalkan, berarti kan nggak menjadi muslim yang kafah, gitu. Tetapi pengertiannya gini, kan memang sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kan, melalui Nabi kita kan. Walaupun misalnya Jo nggak sholat, Allah tetap Allahu Akbar nggak? Tetap. Tetap.
Jo sholat, Allahnya juga tetap Allahu Akbar kan? Jadi Jo mau sholat nggak sholat, Allah tetap Allahu Akbar. Iya. Berarti yang butuh sholat siapa? Allah atau Jo yang butuh sholat? Saya. Nah, Buat diri sendiri. itu. Jadi sebenarnya manusia yang butuh sholat, bukan Allah yang butuh manusia untuk sholat. Iya, benar. Allah memerintahkan manusia untuk sholat untuk kebaikan siapa? Kita Kita sendiri. sendiri. Untuk kebaikan manusia, bukan untuk Allah gitu. Nah, itulah maka hikmahnya di situ. Hikmahnya di situ ya. Ya. Jadi kalau ngutang bayar gitu. Iya, benar. Benar-benar. Sama Wajib. juga kalau ngutang duit. Bayar. Bayar. Utang duit mau sampai kapanpun tetap harus bayar. Kalau nggak bayar di dunia nanti di akhirat lagi. Itu dia. Nah, gitu. Ada hukumnya. Ya, ingetin ya, kondo. Jadi setiap kali sholat fardu, kondo. Setiap kali sholat fardu, kondo. Oke, nanti dipelajarin, bisa Kalau mau dicek di sabet Google aja lah. ya. Kalau nggak mau jambak. Sabet. Kalau kamu jambak kayak di foto tuh. Oke, ya jadi alhamdulillah Jo dan Bianca punya cerita yang seru ya, tetapi ini juga mudah-mudahan bisa jadi buat pembelajaran. Ya, Yang buat para penonton di sini, mudah-mudahan cerita daripada Jo, cerita juga dari Bianca bisa menguatkan iman akidah kita semua ya. Siapapun lah, bercanda boleh, tapi kalau urusan akidah nggak boleh bercanda. Benar. Ya kan? Benar. Ada cerita lagi yang belum diceritain tadi mungkin? Iya. Yang kira-kira penting gitu. Saya rasa sih Sholat apa? Oh, waktu pertama kali sholat belajarnya dari mana? belajar sendiri. Dari YouTube atau dari? Iya, dari YouTube. Oh, YouTube. Ada dibantu Ya juga. itu tadi sama- yang dia pertama kali takbir katanya dia kebayang baca Iya, Yesus katanya. Terus giliran ditanya pas dulu, pas baru banget mualaf. Pasti kan baru Intinya, masih kaku, Hidayah masih itu kaku. pasti ada lah, pasti ada. nah gue pengen nanya, dulu waktu pertama kali sujud nih, muka ke lantai nih, apa rasanya? Ngerasa kayak ya biasa kok. Iya, maksudnya dulu waktu Kristen di gereja kan nggak pernah sujud pasti Nggak kan? pernah sujud. Nggak pernah kan? Nggak pernah sujud. Berlutut pernah? Berlutut pernah. Berlutut. Di Metodis ada ya berlutut ya? Berlutut. Itu ketika waktu mau dibaptis doang. Gitu. Oh, temu baptis. Kalau kebaktian biasa nggak ada Nggak berlutut. nggak ada. Ya duduk doang. Oke, berarti di gereja sebenarnya kalau nggak ada baptis berarti nggak ada berlutut, nggak ada sujud. Nggak ada sujud. Tahu nggak Yesus kalau di Bible itu bersujud doanya? Tahu. 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 Nah, pada waktu kita sujud, apa rasanya? Ngerasain nggak kita tuh seperti kayak hamba yang nggak ada Iyalah, pasti. daya apa-apa gitu loh? Ngerasain begitu nggak? Ngerasa juga gitu kok. Atau pas lagi sujud kebayang muka Yesus lagi? Enggak. Oh, enggak. Rasanya itu Kirain. Nah, itulah. rasanya kayak gimana ya? Kayak nanggung beban yang begitu berat kan gitu ketika sujud. Nah, ketika itu kayak ngerasa ngerasa dosa itu kayak numpuk gitu loh. Nah, Tapi waktu sujud terasa gimana? Terasa hilang atau bagaimana dosanya? leganya itu kayak mau nangis kok. Ngerasa kayak bersalah. Nah, terus juga sholat kan dulu pernah ditinggalkan. Kan tadi saya bilang harus dikondom. Puasa gimana? Puasa alhamdulillah. Ya tadi Yang kan 2020. itu belum Itu udah lewat puasa berarti kan? Agustus ya? Iya. ya Agustus. Sebelumnya aku juga udah ngomong kalau puasa itu wajib Ya. yang sebulan itu kan. Iya. Terus waktu 2021 nggak puasa juga? Enggak puasa. Waduh, gimana nih? Itu kan belum apa yang belum Belum ada Pengen ke rasa situ. pengen gitu ya? Mencari tahu dia. di situ belum mencari tahu siapa Hmm. sebenarnya kan gitu dan apa ya kalau bisa Apa dibilang itu Islam gitu. hukum-hukumnya gimana kan gitu. Coba cari tahu ya. Kalau kita meninggalkan sholat tadi jelas harus kondom. Kalau kita meninggalkan puasa kita juga harus bayar. Bayarnya dalam arti bayar puasa atau bayar fidyah. Gitu Cari ya. tahu. Yang kemarin aku bilang. Kalau misalnya berat membayar dengan puasa, cari tahu Puasa Senin kompensasinya apa. Kamis juga bisa. Beda, itu beda. Beda lagi. Puasa Senin Kamis untuk membayar puasa Sunnah. yang Ramadan itu beda. Iya, beda. Untuk membayar puasa yang Ramadan itu kalau nggak kita bayar dengan puasa, kita bisa bayar dengan fidyah. Coba cari Iya. tahu. Dia ya. Fidyah namanya. Dia. Ya, cari tahu ya. Itu harus dijalankan. Harus diselesaikan. Karena itu utang. Utang. Benar. Benar-benar. Nggak bayar di dunia nanti tagih loh. Di akhirat. loh. Iya. Karena apa? Udah punya anak kan? Udah. Anak sekarang setahun. Sebentar lagi gede, nggak berasa pasti udah gede. Udah punya tanggung jawab Tanggung ngajarin jawab. sholat anaknya. Apalagi kalau perempuan ini, wah, tanggung Nah. jawab kamu bener-bener. Apalagi ini udah mau yang kedua lagi. Oh.
Kalau bapaknya nanti nggak bisa ngajarin sholat gimana? Iya. Benar. Nggak bisa ngajarin ngodok gimana? Apalagi kalau caranya anak perempuan dulu lo ya, dia Ya. yang bawa kamu ke surga nanti. Nah, jadi pulang dari sini nanti tolong pelajarin lagi Islamnya. Ya. Pelajarin lagi Islamnya, bagaimana kita hidup mengikuti syariat Islam. Kalau kan sudah punya niat nih yang kuat kan untuk menikahi seorang Bianca. Iya, Kan? benar. Jangan Biancanya udah dapat Islamnya diremehin gitu, jangan. Kalau masalah remehin sih kagak kok. Ya. Gitu. Kalau bukan maksudnya kalau nggak menjalankan kan berarti Iya. ya oke lah, Beda. saya cabut bukan meremehkan lah, tapi meninggalkan atau dengan alasan apapun itu tidak diperbolehkan lah untuk seorang muslim ya. Benar. Jadi jangan karena kita udah masuk Islam. Memang masuk Islam dengan cara menikah itu tidak ada salahnya. Menikah adalah salah satu cara atau salah satu pintu untuk masuk Islam. Tetapi jangan karena kita hanya mau menikah terus Islamnya kita tidak jalankan, itu juga tidak Iya benar. baik. Tidak baik ya. Benar ya. Itu yang harus kita ikutin. Saya setiap kali mensyahadatkan seseorang, saya selalu nanya, ada nggak yang maksa kamu masuk Islam? Kalau udah bilang nggak ada, saya lanjut pertanyaan kedua. Orang tua kamu mengizinkan nggak kamu masuk Islam? Kalau kamu sekarang udah cukup umur, kamu nanti bisa menolak orang tua kamu yang menolak, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Yang ketiga saya tanya, di Islam tuh ada syariat. Ya kan, setelah bersyahadat itu ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji kalau mampu. Janji nggak mau ngejalanin. Nah, kalau dia janji mau ngejalanin, baru saya syahadatin. Kalau dia nggak janji ngejalanin, saya nggak berani syahadatin. Benar. Oke, mungkin dia janji depan saya. Nantinya dia nggak ngejalanin itu bukan urusan saya. Yang penting dia udah janji depan saya aja pokoknya. Nah, nanti kalau dia butuh sertifikat itu, saya tagih. Coba sholat dulu depan saya. Nah, saya gituin. Kalau sholatnya udah benar, bacanya udah benar, baru kita keluarin sertifikat. Mungkin kita baru dapat bimbingan dari Nah, jadi dan di. memang perlu yang namanya, itulah fungsinya mualaf center. Iya benar. Mungkin karena dulu nggak diajak ke mualaf center. Iya. Iya, benar. Sampai saat ini pun Ada. kita belum ketemu sama. MUI ini juga belum ada kok. Nah, kalau gitu gini, saya kasih buku deh. Sebentar. Coba maju dikit. Oh, iya. Ada di sini bukunya. Nah, ini. Ini tuntunan. Ini ada buku. Memang di YouTube banyak ya, di internet juga pasti banyak. Ini ada buku tuntunan sholat lengkap nih, ada plusnya lagi. Ya, ini buku yang sangat-sangat dasar lah. Ini nanti dibaca satu-satu deh. Banyak sekali tuh. Iya, Dibaca aja lengkap dulu. Itu ya, sholat. Maksud saya baca dulu, paham nggak paham belakangan, yang penting baca dulu semuanya. Ya, nanti kalau yang nggak ada yang nggak jelas tanyain. Ya, ini semuanya ada jelas nih. Arti-artinya apa, caranya wudhu bagaimana, wudhu yang sah bagaimana, yang nggak sah bagaimana, kalau nggak ada air bagaimana, boleh tayamum dan segala macam. Najis itu gimana, artinya apa, cara-caranya semua ada. Nah, tolong dibaca ya. Iya. Siap. Butuh sertifikat nggak? Udah nggak butuh? Apa? Butuh Kalau ada sih sertifikat? butuh. Butuh. Butuh kok. Belajarin ini, nanti sholat depan saya. Kalau udah bisa, baru saya kasih sertifikat. Wih. Gimana? Boleh? Iya boleh. Gitu ya? Boleh. Berani? Berani. Nah, udah. Saya tunggu udah. Bisa nggak 1 minggu belajar kayak gini? Sebentar ini mah. Iya, sebentar. Apalagi udah bisa sholat kan? Udah bisa. Ya udah, kalau udah bisa sholat mah Udah nanti hafal aja. bacaan-bacaan dia juga. Tapi nanti juga apa namanya? Ini di sini nggak cuma masalah sholatnya aja, tapi sebelum dan sesudah sholat bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ya, Iya. nanti ada wudhu, ada zikir, Zikir, ya. ya. Puasa kan? Puasa. Bener nggak puasa? Puasa cuma dia hari ini tidak. Kalau hari ini. Oh, hari ini. Nanti gue bilang harus diganti setelah lebaran. Ganti. Harus ganti. Oke ya, tolong ditanamkan di dalam pikiran kita yang namanya syariat tadi yang saya sebut, dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, Haji. itu semuanya harus jalanin. Kalau kita mau hidup istilahnya dengan apa? Dengan barokah gitu. Artinya barokah tuh gini. Jangan kalau yang ini ada yang ditinggalin, terus kita komplain hidup kok begini ya. Gitu. Nah, jangan begitu. Iya. Kok hidup cuman begini-begini doang, kok gua susah mulu ya, kok gua kena musibah ya. Nah, komplainnya bisa, tapi ngejalaninnya enggak. Nah, itu yang salah. Kalau nggak mau istilahnya komplain, ya ini jalanin dulu. Yang syariatnya jalanin dulu. Kalau udah ngejalanin ini, kita istilahnya tuh tawakal gitu. Oh. Tawakal itu artinya
menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Larangannya. Kalau kita udah tawakal nih, berusaha tawakal nih, terus masih ada juga kena musibah, nah itu namanya ujian. Benar. Ya, Ujian, namanya benar. ujian. Tapi insya Allah kalau kita tawakal, insya Allah pasti kasih jalan, pasti kasih jalan. Kalau mungkin sekarang lagi kerjaan lagi susah, insya Allah pasti nanti Allah kasih jalan. Benar. Dan Allah pasti akan berikan rezeki dari pintu yang nggak disangka-sangka. Iya, Iya, benar. Itu kuncinya masalahnya. udah pernah Dan ngerasain jangan sih. lupa Rasain sih. Nah, Rasain apalagi udah pernah banget. ngerasain. Dan jangan lupa sodako. Benar. Apalagi tuh satu. Justru sodako yang paling nikmat itu kalau nggak punya duit. Iya, benar. Nah itu. Saya ngerasain. Apalagi kalau Nggak mau ngerasain lagi. Ngerasain lagi. lagi gak ada Jangan cuma udah pernah Tapi- ngerasain lagi dong. Iya. Kalau bisa ngerasain terus dan ngerasain lagi. Ngerasain. Kalau kata papa sih pas lagi nggak ada duit terus abis sholat subuh. Wah, Terutama hari Jumat. Itu yang paling barokah. benar. Ini percaya nggak percaya sih. Ya gitu. benar itu. Jalanin aja, cobain aja. Iya, benar. Nanti pasti ada. Nah, apalagi kalau sodakonya hari Jumat ke anak yatim piatu. Wah, udah paling top. Gitu. Benar. Oke. Iya, iya. Mudah-mudahan Jo datang sini sama Bianca nggak pulang dengan percuma gitu ya. Iya, Kok. Kita saling melengkapi. Saya Iya, juga masih iya. banyak salahnya. Kodo tadi kok ya. Kodok. Belajarin kodok. Nah, nanti mungkin di sini juga ada. Di sini kayaknya ada kodok. Pelajarin ya, pasti ada kodok. Tuh, macam-macam tuh sholat tuh. Ada sholat rawatib, ada sholat sunnah wudhu, sholat duha, tahiyatul masjid, tahajud, istiqoroh, mutlak, awabin tuh banyak di sini. Coba cari nanti sholat kodok. Pasti ada lah, ya. Iya, Cari Dicari aja. nanti baca. Cari ya, pasti ada deh. Insya Allah. Nanti bersabar, waktu nyicil kodenya tuh harus sabar. Iya. Benar. Ya. Nggak mungkin langsung jebret. Nah, iya. Hidup cuma Sabar lah. sekali. Iya, hidup cuma sekali. Apalagi masih muda. Sayang banget Sayang. kalau menunda-nunda. Kalau udah masuk Islam tapi nggak menjalankan apa yang disyariatkan Islam. Syariat yang diturunkan kepada manusia, ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada gunanya buat manusia. Benar. Kalau nggak ada gunanya ngapain? Iya. Yang paling tahu kita siapa? Yang paling paham kita siapa? Yang menciptakan kita. Itu kan? Iya, benar. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Saya yakin bisa. Bantu ya. Amin. Iya. Bismillah. Gitu. Harus bantu. Ini kan imam sekarang kan. Imamnya Iya. Bianca sekarang. Lu udah jadi imam dia. Lu nggak jadi sholat, tapi lu surganya Bianca itu ada di imam. Iya. Tapi Pasti. Jangan cuma surganya dia nikah tetap, pengen Biancanya Oh, doang. enggak lah. berarti surganya suami tetap sama ibunya. Iya. Iya. Nah, surganya Mas Jo ada di ibu. Benar. Surganya dia ada di imam. Ah, Itu. Jadi kalau dia nggak ngajak sholat, omelin. iya. Atau nggak nyuruh sholat Bianca, omelin. Iya. Oke? Benar. Ini bukan saya mau ceramah nih, bukan ya? Iya. Bukan mau ceramah. Maksudnya ini hanya Sama nambah ilmu ya juga. kita saling melengkapi. Sharing. Iya, Dan saling. kalau di dalam Islam itu kita harus saling menasehati. Benar, benar. Pasti itu. Menasehatinya bukan untuk saya, tapi untuk kebaikan kita semua juga ya. Kalau orang menasehati kan juga kadang berbalik juga kayak menasehati gitu. Makanya saya dari tadi nggak berani nunjuk. Karena kalau saya nunjuk 3 jarinya ke saya. Gitu. Iya. Oke? Iya, iya, oke, Pak. Insya Allah nanti Jo harus banyak belajar mengenai Islam ya. Pasti. 2 tahun sebenarnya waktu yang cukup lama untuk belajar. Artinya sayang sekali gitu kalau nggak belajar dan nggak menjalankan gitu ya. Ya, siap. Mudah-mudahan nanti Jo menjadi imam yang soleh. Amin. Amin ya rabbal Amin ya alamin. Allah. Anak udah mau 2 nih. Iya. Wah, gimana? Tanggung jawabnya besar. Iya. Oke, cukup kalau gitu? Ya, Pak. Atau ada lagi? Atau udah mau ditanyain? Cukup. Untuk saat ini. Ada yang mau ditanyain? Udah cukup. Bismillah, kita juga berdoa mudah-mudahan nanti persalinannya lancar, Amin. ibu dan anaknya sehat ya, insya Allah ya. Salam buat keluarga besarnya, semuanya semoga semua sehat ya. Oke, kalau gitu kita udahan nih. Jangan lupa kok. Apa tuh? Ustadz kayak nama itu. Tenang, nanti kalau saya nama datang sini saya kabarin. Ya, udah, sekarang. Mau telepon sekarang. Telepon dong sekarang. Kalau dia ngangkat, biasanya dia suka di atas motor, Ada 2 orang mualaf, satu dari Batak, satu dari Ambon. Iya. pengen ketemu gitu ya. Kan gua tadi nanya Wani Piro. Atau mau ditelepon sekarang? Bentar. Baru aja kemarin kita ngobrol di masjid
Awal ikhlasnya baru semalam ya? Iya. Wah, tahu gitu kemarin saya datang gitu. Kalau ditawarin situ nggak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Insyaallah. Nah, Masya Allah. Ini bentar. Mana sih gambarnya? Video call, Tat. Ya, siap. Masya Video Allah. call. Ini orang kita nonton dia udah setahun yang lalu ya? Kelihatan siapa? Kelihatan Glenn. Itu siapa yang dada-dada itu? Nah, alhamdulillah. Oke. Tat, Masya Allah. ini Ustadz ditunggu di studio. Kapan Ustadz bisa ke sini? Ini ada fansnya Ustadz kayak nama, pengen ketemu. Ada satu daerah itu kan? Satu daerah. Satu daerah loh. Satu daerah sama Ustadz kayak nama. Ambon. Ini yang satu daerah ini orang ini. Ini yang satu daerah nih orang ini. Halo. Kelihatan nggak, Tat? Kain nama. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini kan ada cahaya. Saya lupa siapa ini. Belum pernah ketemu kan? Belum Enggak. ketemu. Ini orangnya belum pernah ketemu Ustadz Kenama, tapi Sering dia tuh satu daerah sama Ustadz Kenama. Oh ya? Satu kampung. Kita suka nonton bareng nih bertiga nih. Ambon. Ambon. Nih. Tuh. Halo Pak Ustadz. Nah. Bung. Sinoman dari mana, Kak? Ambon. Kota Ambon. Apa di mana? Kita di Bandung. Oh. Sinoman di mana? Ambon Kart. Ambon Kart, apa tuh? Ambon Kart. Tapi ada papa punya marga ada, nanti aku kasih tahu kalau ketemu. Sepernah pulang kampung. Belum pernah, makanya dibilang Ambon Kart. Ambon Cup. Pulang. Iya. Pulang lihat kerja Silo dulu. Pulang lihat. Mantap. Aduh. Ustadz, ini ada satu lagi. Iya. Ada satu lagi, mualaf juga belum lama. Ini juga pengen ketemu Ustadz Kenama. Dulu nonton YouTube-nya kok. Allahu Akbar. Barakallah. Ya. Adikku sayang gua kalau dia Ustaz Dondi bilang sudah syarat. Udah intinya saya nantikan Ustadz datang ke sini. Saya pengen ya minta bimbingannya gitu loh. Pengen ketemu. Dulu mau mualaf tuh nontonin YouTube-nya. Pengen. Itu kalau dengar Ustaz Dondi bilang ada yang syahadat, gua mau nangis. Makanya Ustaz Dondi jangan ngomong gitu. Udah, ini Jangan ngomong gitu, gua suka mau nangis kalau dengar gitu. ini alhamdulillah udah pada syahadat Ustadz. Cuman ini ya malu kan debt kolektor nangis malu. debt kolektor lagi. Debt kolektornya jangan kenceng-kenceng ah. Debt kolektor. Setiap kali ada yang syahadat nangis. Aduh. Masya Allah. Iya, Setiap kali ada yang bilang syahadat saya nangis. Masya Allah. Ini, Iya. Nah ini istrinya Bang Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Suami kalau nonton sampai nangis loh. Iya. Nonton Ustadz. Barakallah. Insyaallah saya minta Sampai doanya aja. nangis loh. Buat Kainana, buat Kodondi, buat Kohani. Gak pernah lihat dia nangis, tapi dia kayak itu sendiri. Kemarin aja dia ketemu Coki aja nangis. Intinya Ustadz saya pengen ketemu juga kan di sini kan. Saya pengen minta bimbingannya. Insyaallah kita ketemu, Abang. Kita ketemu insyaallah. Insyaallah kita ketemu. Tenang aja. Allah yang akan kumpul semua nanti. Insyaallah. Insyaallah. Iya. Insyaallah. Masya Allah baik banget orangnya. Ini soalnya saya masih di jalan karena mau ke tempatnya Haji Ardi karena ada satu yang kemarin satu keluarga itu Kodoni. Iya. Anaknya perempuan sakit. Oh iya. Tapi ternyata papanya ini marah-marah karena begitu masuk rumah sakit yang susternya itu bilang gini, ya udah masuk sini tapi covid kan dulu ya gitu. Dia marah. Oh iya. Marah dia. Jadi saya bawa Haji Ardi sebagai lurahnya untuk datang memberi keterangan ke rumah sakit tersebut. Siap. Sakit di Narogong. Siap. Insya Allah semua dimudahkan ya Ustadz ya. Amin. Insyaallah. Siap. Hati-hati di jalan Ustadz. Oh, itu di belakang ada penyanyi. Tuh siapa tuh penyanyi. Apa dia? Ratu Mahina kan? Oh, kenapa saya sombong sekali sekarang toh? Dede. Saya baik. Sombong baik. Bung datang ke sini juga. Ketemu ngobrol-ngobrol dulu. Iya, si Nona nanti beta pasti datang situ, si Nona tenang aja. Beta syahadat yang Kodondi nih. Bagus, beta
senang sekali. Hati Iya. senang. Hati senang. Sebelum beta pun mualaf tuh beta Ya, udah. beta sebelum siaran tuh nonton Ustaz Bainama terus di YouTube. Mana banyak nyanyi, Bung ini dah. Harus datang Ustaz. Itu di studio nanti sama Glenn nyanyi begini. Ku Justru beta tuh jarang gereja, bahkan enggak ini. Buset, ada yang jumbalitan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, tuh kan? Ustaz kan nama. Insya Allah nanti ketemu lah, insya Allah. Amin. Ya. Netizen langsung heboh. Enggak, saya kan mau keluar kota dulu nih, besok siang. Nanti insya Allah pulang dari luar kota, saya atur waktu Ustaz kan nama datang sini. Ya. Saya nunggu ini jadwal Suruh libur. bawa keyboard, kita kirim kebaktian. Aduh. Baik, kalau gitu, udah ya, kita mau pamit ya, undur diri ya. Mudah-mudahan pertemuan kita nih, Jo datang ke sini, Bianca datang sini ya, sama Stevi dan Rojak, semuanya tuh tidak ada yang kebetulan. Ya. Ya, semuanya tuh sudah ada yang ngatur. Ya. Pertemuan kita bisa video call dengan Ustadz Kanama juga semuanya sudah ada izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan kita nanti nggak cuma dipertemukan di dunia, tapi juga insya Allah kita dipertemukan di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya rabbal alamin. Siapa? Oh, Pak Nasir. Assalamualaikum, Pak Nasir. Ya, oke, kalau gitu kita mau pamit. Mudah-mudahan obrolan kita ya dengan Jo dan Bianca mudah-mudahan membawa manfaat dan hikmah buat para pemirsa semuanya. Insya Allah ya, kalau begitu sebelum saya tutup juga saya ingin mengulang pesan bagi para pemirsa yang mungkin ingin membantu ya perjuangan dakwah kami, juga yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya, atau yang mungkin ingin berpartisipasi dalam program wakaf ya untuk tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Silahkan kirimkan ke BSI Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 111889988. Bisa dicek di running text atas nama YPM Atauhid Jakarta, dan bukti transfer bisa dikonfirmasi ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin.